Halo, shalom semua. Oke, selamat malam. Malam. Teman-teman bisa on cam ya, yang mungkin ya nggak berhalangan lagi punya cukup kuotanya dan tidak ada gangguan sinyal, mungkin bisa on cam supaya kita bisa ngelihat satu sama lain wajahnya, bisa saling kenal juga nanti. Kan nggak asik tuh kalau kita cuma tahu nama doang tapi nggak tahu wajah. Ayo on cam ya. Kita akan mulai doa menara kita. Jadi teman-teman diharapkan untuk bisa on cam dan juga selama acara berlangsung bisa mute mikrofonnya kecuali saat mungkin kita saling menyapa dan juga mungkin pas diminta untuk unmute bisa unmute. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman pelayan. Tes. Shalom teman-teman semuanya yang offline yang online. Ucap syukur sama Tuhan kalau pada kesempatan sekarang kita bisa berkumpul bersama lagi buat melakukan doa PAGP dan doa menara. Sebelumnya aku ingin mengajak untuk menaikkan satu ujian dan kita tentang kalau cuma Tuhan yang tahu dan kita tahu itu kita. Jadi kita ada satu ujian seperti saya haus.
lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh mengumpulkan kami di sini ya Tuhan, meskipun secara virtual, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami, ibadah PAPD kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, Engkau membukakan hati kami ya Tuhan, untuk kami menerima berkat firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kalau tadi kita udah memuji nama Tuhan, kita sekarang mau memuliakan nama Tuhan lagi, kita mau bersyukur sama Tuhan, kita mau bersorak-sorai, kita mau menaikkan pujian, kunaikan syukurku. Meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Kita mau naikkan satu kali lagi dengan penuh semangat. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu ku tak berhenti
meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mau mengajak teman-teman untuk membuka hati agar dapat menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saudara kita. Mari kita angkat satu pujian, mampilah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saya serahkan kepada hambanya, Kak Hotra. Baik teman-teman, sebelum kita memulai, kita mau satukan hati, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Bapa yang baik, untuk kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami saat ini. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, sebelum kami mau menyampaikan setiap pokok-pokok doa kami di hadapan Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bukakan pintu hati dan telinga kami Tuhan Yesus, biar kami mampu mendengar, memahami, dan kami mau menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu, karena Engkau yang melahirkan hamba-Mu Tuhan Yesus. Berkati Bapa, berkati Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semuanya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini kami anak-anak Tuhan, kami siap. Engkau berkati dengan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Ini cuman Joel nih yang bisa berbicara membalas shalom dariku. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Oke, shalom. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih. Perkenalkan, aku Hotra Maida Munte dari Fakultas FMIPA angkatan 2018 jurusan Fisika. Salam kenal buat teman-teman semuanya. Oke, di sini aku dipercayakan oleh si Persekutuan Doa untuk menyampaikan firman Tuhan sebagai pengantar kita dalam kita mau membawa pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Kita mau di sini aku dikasih tema Allahku memulihkan Indonesiaku. Tuhanku memulihkan Indonesiaku begitu. Nah,
Sebelumnya, aku mau tanya kepada teman-teman, seberapa bergumulnya teman-teman yang mungkin udah hampir berapa tahun ya, pandemi yang melanda Indonesia hingga pada saat ini yang membuat kehidupan kita berbalik, bahkan mungkin 180 derajat dari kebiasaan kita yang dulu. Mungkin bisa dong teman-teman yang lain, mungkin angkatan 20 atau 21 yang kalian punya pengalaman jadi mahasiswa baru, tapi kalian nggak tahu gambaran kampus kalian. Mungkin bisa diceritakan? Ini teman-teman belum bisa di-unmute ya? Nggak bisa ngerasain kantinnya Pak Japan nggak? Oke. Pak Japan Kak Jerry katanya nggak bisa merasakan kantin Pak Japan. Buat maba-maba atau angkatan 20 yang nggak tahu, kantin Pak Japan itu kantinnya sastra, ada di pojokan. Ya, begitulah ya. Mungkin teman-teman yang lain, Pak Japan siapa? Pak Japan itu tukang kantin, Dek. Yang lain mungkin Vigo, aku melihat nama Vigo di sini. Iya Kak, kenapa Kak? Bagaimana rasanya setelah sekian lama dilanda oleh pandemi yang membuat mungkin kehidupan Vigo berubah gitu? Waduh, dari awal sebelumnya pandemi kan memang ya saya ambil contoh, saya kan aktif di gereja, tapi setelah pandemi saya jadi tidak aktif gitu. Jadi kayak kesannya males, semuanya online gitu. Oke, jadi males ya. Oke, teman-teman. Tapi kalian pernah nggak menyalahkan keadaan kayak, kenapa sih Tuhan Indonesia ini nggak pulih-pulih? Udah lama loh. Kapan sih bisa kayak dulu lagi? Pernah nggak kayak gitu? Pernah Kak, sering malah. Oke, sering. Dari Vigo sering. Dari teman-teman yang lain gimana? Sering. Ya, mungkin manusiawi ya teman-teman. Bahkan aku sendiri sering kayak, Tuhan kenapa sih nggak selesai-selesai? Kenapa harus pandemi kayak gini lagi, habis PSBB, ada PPKM, apalagi habis PPKM, level berapa lagi mau ada, kayak gitu. Kayak kita sering menyalahkan keadaan, dan kayak, kenapa ya? Mungkin Tuhan udah jenuh kali ya sama Indonesia ini, Tuhan udah jenuh kali ya sama dunia ini. No, teman-teman, kita jangan pernah menyalahkan Tuhan, atau jangan pernah menyalahkan kehendak Tuhan gitu. Percayalah Tuhan punya rencana. Dan seperti tema yang diberikan oleh si persekutuan doa, Tuhan akan memulihkan Indonesia ini. Tapi kita mau baca di Pengkhotbah 3 ayat 1. Boleh dibuka yang punya Alkitab, Pengkhotbah 3 ayat 1. Oke, aku bacakan. Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan bahwa semua yang terjadi, semua yang kita alami di dunia ini, apa yang kamu alami, apa yang Titus alami, yang Vigo alami, Joel alami, siapapun teman-teman di sini, itu atas kehendak Tuhan gitu. Dan Tuhan udah punya waktunya itu. Jadi dia udah punya plan gitu loh. Oh, tanggal segini, hari ini, jam sekian, detik kesekian, bahkan Tuhan udah nanti kayak gini, kejadiannya seperti ini. Di tahun segini, bulan segini, Indonesia kayak gini. Tuhan itu udah merancangkan semuanya. Dan percayalah, rancangan Tuhan itu nggak pernah salah. Rancangan Tuhan itu nggak pernah gagal. Tuhan nggak pernah buat planning, atau Tuhan nggak pernah buat rencana itu untuk mencelakakan manusia gitu. Bahkan dia mau mati untuk manusia. Ngapain dia mencelakakan manusia gitu kan. Di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, mungkin kamu merasa, Tuhan kok seberat ini sih? Tuhan kok susah banget sih? Bahkan dulu aku loh rajin pelayanan, dulu loh aku rajin belajar, tapi karena pandemi aku jadi malas nih Tuhan. Kenapa kayak gitu? Aku harus berubah, aku harus beradaptasi lagi. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan keadaan. Tapi kamu harus menyadari, oh ini rancangannya Tuhan loh. Tuhan nggak pernah membiarkan sesuatu hal terjadi tanpa seizinnya. Tuhan nggak pernah membiarkan sesuatu hal terjadi kalau itu mencelakakan kamu gitu. Di Yeremia 29 ini disebutkan bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan,
Tuhan nggak pernah ngasih sesuatu hal terjadi dalam kehidupanmu untuk mencelakakanmu atau untuk menjatuhkanmu. No, Tuhan nggak pernah mencobai manusia. Tapi Tuhan mau memprosesmu lebih lagi. Mungkin melalui pandemi ini, Tuhan mau kita lebih belajar lagi beradaptasi terhadap dunia peronlinean. Kita mau diajarkan bagaimana berkoordinasi meskipun mungkin dengan jarak yang berjauhan, bagaimana mau manage waktu di dirimu sendiri. Yang dulu kamu mungkin harus ke kampus langsung, belajarnya harus ditata sesuai jadwal. Kalau sekarang mungkin lebih fleksibel, dosen itu ngasih tugas dan kamu dikasih kesempatan untuk mengerjakan kapanpun kamu bisa gitu. Nah, Tuhan mau melatih kamu jadi pribadi yang lebih mandiri, melatih kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Nah, mungkin itu hal yang kenapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Tuhan nggak pernah, aku mau membuat pandemi di Indonesia biar mereka tahu rasa. No, Tuhan bukan Tuhan yang begitu gitu. Tuhan mengasihi manusia. Tuhan bahkan rela mati untuk manusia. Karena itu dia punya rencangan, dia punya rencana yang indah. Dan puji Tuhan sekarang kita bisa melihat bahwa Indonesia semakin hari semakin pulih. Dan tanpa kita sadari banyak hal yang ternyata sudah kita lalui. Banyak hal yang ternyata sudah kita dapatkan gitu loh. Ternyata selama pandemi ini nggak cuman hal buruk yang terjadi, bukan cuman kita terisolasi, nggak cuman itu, tapi banyak hal yang ternyata ada hal-hal baru yang dulunya kita nggak tahu itu, tapi sekarang kita bisa lakukan itu gitu. Ada hal-hal baru yang ternyata itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan percayalah teman-teman, saat Tuhan sekarang sudah memulihkan Indonesia, seberapa gentingnya dulu kita di awal-awal melihat keadaan yang begitu menyakitkan, setiap hari ada orang meninggal, setiap hari ada orang yang positif, setiap hari kita mendengar kabar kedukaan, sebegitu menakutkan awal-awal COVID itu datang di Indonesia, tapi sekarang kita bisa melihat banyak hal penyesuaian dan sekarang kita bisa melihat ternyata Indonesia sudah semakin hari semakin pulih. Semakin hari orang-orang di rumah sakit sudah semakin berkurang. Nafas dari orang-orang petugas kesehatan di rumah sakit sudah mulai lega melihat mereka udah mulai longgar, nggak kayak dulu lagi. Nah, itu karena apa? Itu karena anugerahnya Tuhan. Jadi, kalau dulu selama beberapa bulan ini Tuhan sudah memulihkan Indonesia begitu luar biasa, maka Tuhan jugalah yang akan memulihkan kita sampai nanti kita benar-benar pulih, kita benar-benar lepas dari yang namanya pandemi ini, gitu. Kita mau percaya bahwa Tuhan itu nggak akan pernah meninggalkan kita. Jadi jangan takut teman-teman, jangan khawatir. Saat kamu melalui pandemi ini, Tuhan yang selalu, dia juga ikut menangis melihat orang-orang di dunia menangis, menderita, orang-orang di dunia mengalami kedukaan. Tuhan juga bersedih, Tuhan juga nangis, tapi Tuhan udah merancangkan. Kalau nggak kayak gini prosesnya, nanti kamu nggak bakal kayak gini. Jadi, tetap ikutin prosesnya Tuhan gitu. Dan percayalah, kamu harus tetap kuat, kamu harus tetap teguh, karena dia akan selalu sertai kita, dia akan selalu menolong kita gitu. Dan aku mau pesanin buat teman-teman, jangan berhenti untuk berseru, jangan berhenti untuk percaya sama Tuhan, jangan berhenti untuk berserah sama Tuhan. Mungkin kayak Vigo tadi, dia bilang udah males lah Kak, bahkan sering menyalahkan keadaan, sering menyalahkan Tuhan. Kapan sih Tuhan ini berlalu? Stop, mulai hari ini kamu stop menggerutu dengan keadaan, stop untuk kapan lagi nih selesai, kapan, stop untuk itu, tapi coba lihat kemurahan Tuhan apa yang terjadi selama kamu melalui pandemi ini. Kebaikan Tuhan apa yang udah kamu alami sampai hari ini kamu melalui pandemi ini. Buat kamu, teman-teman yang sampai hari ini nggak pernah terkena COVID, yang masih belum pernah mengalaminya positif COVID, kamu adalah orang-orang istimewa dari Tuhan. Banyak orang di sana yang harus terisolasi di rumah sakit, nggak bisa ketemu sama keluarganya, tapi kamu dikasih Tuhan kesehatan untuk melalui. Buat kamu teman-teman yang mungkin sudah pernah terkena COVID terus sekarang sembuh, kamu juga orang-orang pilihan Tuhan, kamu orang-orang khususnya Tuhan yang Tuhan kasih kamu kesembuhan yang luar biasa, Tuhan kasih kamu kekuatan melawan COVID yang ada.
buat kita yang diizinkan sekarang ini bisa melalui COVID ini sampai detik ini, melalui berbagai hal proses PSBB, PPKM, bahkan segala sesuatunya new normal apapun itu, kamu orang-orang istimewa yang Tuhan izinkan bisa melalui itu. Ada orang-orang di luar sana yang nggak berkesempatan untuk melalui itu. Jadi tetap bersyukur, tetap percaya, tetap yakin bahwa ya Tuhan nggak pernah salah rancangan. Tuhan nggak pernah mau mencelakakan aku. Tuhan nggak pernah mau menyakiti hidup kita. Tuhan sayang sama Indonesia. Tuhan sayang sama dirimu. Tuhan sayang sama aku. Tuhan sayang sama kita semua. Gitu. Karena itu tetap untuk berserah sama Tuhan. Jangan menggerutu, tapi tetap serahkan keadaan ini ke Tuhan dan minta kekuatan dari Tuhan. Gitu. Karena di firman-Nya juga disebutkan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi Tuhan nggak akan biarkan kamu terus mengetuk Tuhan, Tuhan kapan pulih, Tuhan nggak diemin itu, tapi Tuhan bilang tunggu ya, prosesnya belum selesai, tunggu ya, waktunya belum selesai. Gitu. Tuhan cuma minta sabar. Jadi jadilah pribadi yang tidak menyalahkan keadaan, tapi jadilah pribadi yang lihat kebaikan Tuhan apa yang udah kamu lalui sampai saat ini. Dan percaya bagaimana Tuhan memulihkan keadaan kita di awal sampai detik ini, begitu juga Tuhan akan pulihkan kamu lebih baik lagi ke depan. Tuhan sedang proses kamu. Jadi, aku mau kasih satu kata-kata buat teman-teman. Kalau teman-teman merasa hidup ini begitu berat, mungkin kamu merasa pergumulan ini begitu berat gitu, atau kamu menggerutu dengan keadaan yang ada, coba ganti kata-katamu jadi kenapa sih kayak gini lagi, kenapa sih kayak gini lagi, ganti menjadi Tuhan sedang proses aku jadi apa. Oke, maaf teman-teman terputus ya tadi. Aku ulangi ya. Sekarang ganti kalimat teman-teman saat kamu mengalami pergumulan, saat kamu mengalami kesusahan, coba ganti kalimatmu dari yang kenapa sih, stop salahin keadaan, tapi ngobrol aja ke Tuhan. Mungkin capek, tapi hal ini yang juga aku mau sharingkan ke teman-teman yang biasa aku lakukan saat segala sesuatu begitu berat. Coba berhenti sejenak, terus tanya Tuhan, Tuhan sedang proses aku jadi apa sih? Tuhan sedang proses apa sih buat aku? Keadaannya berat Tuhan bagi aku, tapi aku percaya saat Tuhan mau menempatkan aku di situasi ini, Tuhan nggak akan biarkan aku berproses sendiri. Tapi Tuhan akan ikut memproses aku dan Tuhan akan kuatkan aku gitu. Jadi kita mau jadi pribadi yang ikut kehendak Tuhan, ikut waktunya Tuhan, ikut caranya Tuhan, bukan caranya kita, bukan waktunya kita. Dan percaya Tuhan akan memulihkan hidupmu, hidupku, dan hidup kita. Tuhan akan memulihkan keadaan di lingkungan kita. Tuhan akan pulihkan dan Tuhan akan berikan yang terbaik. Satu ayat yang ingin kubacakan kepada kita, itu dari Matius 18 ayat 19, sekali lagi aku berkata kepadamu, bahwa jika dua orang di antara kalian di bumi setuju mengenai apapun yang hendak mereka minta, itu akan dilakukan untuk mereka oleh Bapakku yang ada di sorga. Jadi, teman-teman, ini firman Tuhan bilang 2 orang aja sepakat minta ke Tuhan, Tuhan kami mau Indonesia pulih, 2 orang aja, Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan lakukan itu. Apalagi kita semua gitu. Di sini ada 47 orang, apalagi 47 orang, nggak mungkin Tuhan berdiam. Tuhan akan pulihkan. Tapi sekali lagi saat kamu minta ke Tuhan, jangan paksa kehendakmu, jangan paksa waktumu, tapi tunggu waktunya Tuhan. Itu aja dari aku, terima kasih, semoga terberkati, kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan, buat hari ini, buat kesempatan ini,
Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan punya waktu dalam segala sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, jadikan kami pribadi yang percaya akan waktunya Tuhan, akan rancangannya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pimpin kami untuk jadi orang yang yakin bahwa Engkau Allah yang selalu sertai kami dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun dalam kehidupan kami. Pakai hidup kami lebih lagi Tuhan Yesus, dan yakinkan kami untuk kami nggak lagi terus-terusan menyalahkan keadaan, untuk kami nggak terus-terusan cari masalah, tapi kami mau Tuhan cari berkat apa yang Tuhan udah beri ke kami saat ini. Dan bantu kami untuk tidak berhenti berseru sama Tuhan, untuk kami tidak berhenti ngobrol sama Tuhan, minta ke Tuhan. Bantu kami Tuhan Yesus untuk bersepakat bersama-sama datang ke Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan yang pimpin kehidupan kami. Kami mau Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya dalam kehidupan kami, bukan diri kami, Tuhan Yesus, bukan kehendak kami, tapi hanya kehendak Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan ampuni kami Tuhan jikalau dalam kehidupan kami masih sering sekali mendukakan hati Tuhan. Bahkan Tuhan dalam kami mendengarkan firman Tuhan, kami mendukakan hati-Mu Tuhan, ampuni kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya, amin. Tes. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Kak Hot untuk firman-Nya yang sangat menguatkan kita. Sebelumnya, mari kita sama-sama mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati Kak Hot Ramai Damunte. Jangan ya, Kak Hot gitu aja. Dalam hitungan ketiga ya, aku hitung. 1, on mic dulu. Ready guys? Jika siap, katakan ya. Ya. Oke, mantap. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kembali, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Oke. Sebelumnya kita akan memulai doa menara kita. Kita mau membuka hati, pikiran kita agar kita benar sungguh-sungguh dalam doa ini. Aku mengajak teman-teman untuk menaikkan satu pujian doa kami. Untuk setiap rencanamu dan rancanganmu mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi dua kerajaan. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami
seluruh bumi. Kita akan bersama-sama berdoa untuk ya di sini ada beberapa pokok doa. Nanti saya akan minta tolong beberapa teman-teman untuk mendoakan pokok-pokok doa ini. Untuk pokok doa yang pertama akan saya pimpin. Kemudian untuk pokok doa yang kedua yaitu berdoa agar masyarakat dan para emakriser mau ikut divaksin yang diadakan oleh pemerintah. Saya mohon dengan kasih Kak Binsar untuk memimpin pokok doa yang kedua. Kemudian untuk pokok doa yang ketiga, berdoa untuk Indonesia dan seluruh dunia agar semakin membaik dalam kasus COVID-19 agar bisa menurun dan juga dapat dipulihkan. Saya mohon dengan kasih nanti Sewi Larang. Kemudian untuk pokok doa yang keempat yaitu berdoa agar di tahun yang baru nanti dapat dilaksanakan dengan normal kembali tanpa kasus COVID. Saya mohon dengan kasih untuk Kak Sarah memimpin dalam doa, dan untuk pokok doa kelima yaitu berdoa agar tingkat penularan COVID dapat terus menurun hingga tidak ada lagi penularan yang terjadi. Saya mohon dengan kasih Stefani. Mari kita dalam doa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bisa ada sampai saat ini, itu semua berkat kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami bisa berkumpul di Zoom meeting ini Tuhan, itu juga karena kebaikan-Mu kami percaya Tuhan. Engkau adalah Allah yang beserta kami, Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kiranya Engkau menyembuhkan bangsa kami Tuhan, bangsa kami yang sedang berjuang melawan COVID-19. Kami bersyukur Tuhan atas karena kami sudah mendengar beberapa berita tentang kasus yang sudah mulai menurun. Namun kami berdoa Tuhan agar kiranya kasus COVID-19 ini bangsa kami dapat benar-benar pulih segera, dan kami bisa sehingga kami bisa melanjutkan setiap aktivitas kami dengan baik. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu ada bersama kami, Engkau yang selalu ada bersama kami. Kiranya Engkau mendengar setiap doa kami Tuhan, yang akan kami berdoakan bersama-sama. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk pokok doa yang kedua, saya mohon dengan kasih Bang Binsar. Oke. Mari kita selalu doa. Tuhan, terima kasih juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan agar kedepannya untuk setiap vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, bersyukur Tuhan sudah ada vaksinasi ini sehingga dapat juga menekan pertumbuhan penyebaran COVID-19. Tapi Tuhan, kiranya Engkau memberkati agar kiranya dengan vaksin ini Tuhan kami bisa semakin lebih aman dalam melindungi tangan-Mu Tuhan dari COVID ini Tuhan, dan juga kiranya Engkau memberikan bangsa ini Tuhan hati yang mau taat pada setiap protokol dan juga setiap
eh, aturan yang diberikan pemerintah. Kami percaya Tuhan bahwa setiap eh, aturan yang telah diberikan, eh, kami percaya bahwa pemerintah merupakan wakil wakil daripadamu Tuhan. Untuk itu kiranya Engkau memberikan kepada kami hati juga supaya kami mau taat setiap protokol yang ada, dan kiranya agar proses vaksinasi ini dapat berjalan dengan lancar, dan juga janganlah kiranya ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapanmu dalam apapun itu Tuhan, dalam proses vaksinasi ini ataupun dalam hal lain, sehingga eh, semuanya dapat berjalan benar-benar untuk kemuliaan nama-Mu saja dan untuk kesembuhan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, percaya tangan-Mu yang menyembuhkan bangsa kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Sungguh Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Bapa atas setiap hidup yang Kau berikan bagi kami, atas setiap kesehatan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan, hingga sampai saat ini dapat kami nikmati dan kami rasakan. Dan terlebih kami percaya Bapa, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, dan kami tahu saat ini mungkin kami cemas, kami khawatir, takut akan adanya pandemi yang saat ini melanda di dalam negara kami maupun juga di dunia ini Tuhan. Namun kami percaya Engkau yang mampu memulihkan Tuhan, Engkau yang mampu menjauhkan dari setiap sisi kami. Hanya kuasa darah-Mu, kuasa pilur-Mu Tuhan, terlebih kuasa Roh Kudus-Mu yang membuat virus-virus ini jauh dari kami Bapa. Dan kami percaya biarlah hanya setiap kesehatan yang Kau berikan dalam hidup kami, biarlah kekuatan-Mu Bapa nyata atas setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu membackup bangsa negara Indonesia ini, terlebih juga dunia ini Tuhan. Kami percaya hanya kuasa-Mu saja yang mampukan itu semua. Tuhan, Engkau berkati kami saat ini yang ada Tuhan, Engkau berikan kesehatan yang lebih dengan kekuatan saja, dan Engkau berkati setiap saudara kami yang ada di dunia ini Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa kami dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kembali kami naikkan syukur di hadapan-Mu ya Bapa, kepada Allah sumber segalanya, Bapa yang menyertai seluruh kehidupan kami bangga memiliki Allah dalam kehidupan kami. Begitu sempurna kebaikan Tuhan dan penyertaan-Mu di dalam masa susah kami, masa kelam kami, masa sukacita kami, semuanya Engkau boleh ada di tengah-tengah kehidupan kami. Bersyukur ya Bapa buat setiap perubahan, bahkan hasil yang boleh kami dapatkan di akhir-akhir tahun ini ya Bapa. Kalau secara khususnya kami berdoa pandemi boleh menurun kasusnya, Tuhan kami berterima kasih. Kami bersyukur untuk semua info-info yang terbaru yang telah kami dapatkan, betapa Tuhan Engkau memproses kami sedemikian jauh, hingga hampir lebih dari 1,5 tahun kami boleh ada dalam keterikatan, keterbatasan, tapi di akhir-akhir tahun menyambut 2022, kami boleh melihat bagaimana kebesaran kuasa Tuhan boleh melawat bangsa dan negara kami. Kami sadar kami masih terbatas dalam menaikkan setiap permohonan kami, bahkan kami sadar kami masih terbatas dalam segala pengakuan kami, keberadaan kami di hadapan-Mu. Seringkali kami meninggikan hati kami, seringkali kami meninggikan diri kami, tapi kami mau rindu terus diproses oleh Tuhan, ditempa oleh Engkau, supaya kami boleh menjadi seorang pribadi yang sungguh-sungguh mengandalkan Yesus dalam setiap lika-liku kehidupan kami ya Bapa. Kami bersama-sama berdoa pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami rindu di tahun yang baru, kami rindu untuk mendapatkan suatu kondisi yang sudah normal ya Tuhan, di mana kondisi pandemi sudah tiada lagi, bahkan Tuhan boleh lenyapkan itu dari hadapan kami. Kerinduan terbesar kami, biarlah ini Tuhan boleh Engkau dengar, dan Engkau boleh berkati, Engkau yang aminkan segalanya, dan Engkau yang bertindak atas semuanya. Engkau yang memberkati setiap program pemerintahan yang sedang digalakkan di antara seluruh masyarakat Indonesia, supaya apa yang dikerjakan Engkau cengkram seluruh pemimpin bangsa dan negara kami. Sebagai warga negara, biarkan kami menjadi warga negara yang taat, patuh seutuhnya kepada pemerintahan, karena kami yakin bahwa Raja yang Tuhan titipkan di dunia ini adalah pemerintahan pemimpin bangsa kami, dan selayaknya kami untuk patuh dan tunduk kepada mereka. Engkau menolong seluruh
progres yang sedang mereka rencanakan, plan yang sedang mereka pikirkan dan gumulkan, bahkan yang sedang mereka eksekusi di masa-masa sekarang, supaya Tuhan yang membimbing mereka dalam segala proses yang akan mereka tempuh, yang akan mereka kerjakan nantinya ya Bapa. Kami menyerahkan ya Bapa kerinduan terbesar kami di tahun yang baru nantinya, bahkan khususnya untuk seluruh mahasiswa Universitas Negeri Malang angkatan 2021 yang diizinkan untuk menempuh pelajaran secara offline, secara luring. Tuhan Yesus yang menolong mereka dengan segala perlindungan dan keselamatan yang daripada Allah. Engkau yang memberkati setiap lingkungan pendidikan kami, supaya apa yang kami kerjakan di Universitas Negeri Malang semuanya tetap dalam naungan daripada Allah ya Tuhan. Terima kasih Yesus, ini yang menjadi kerinduan kami. Engkau yang menjadikannya ya dan amin dalam segala momen kehidupan kami. Ajari kami menanti apa yang terbaik dari Allah dan menanti waktu yang Tuhan telah sediakan, supaya kami boleh sadar dan mengerti bahwa akhir zaman semakin dekat dan Tuhan boleh dapatkan kami setia di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sucikan hati dan pikiran kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang siap dibentuk dan ditempa oleh Tuhan di berbagai sikon apapun. Kami tetap menjadi pribadi yang loyal dan totalitas dalam mengemban tanggung jawab kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami rindu urapan daripada Tuhan Yesus boleh melindungi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk agar penularan COVID-19 di Indonesia, Tuhan, agar segera pulih, segera kami bisa benar-benar kembali pulih total Tuhan, sehingga kami nanti bisa bertemu satu sama lain, bertatap muka satu sama lain tanpa perlu khawatir dengan virus yang ada. Kami bisa ya dengan protokol yang ada, namun kami bisa tetap kembali bertemu dengan tanpa khawatir dengan adanya virus. Kami percaya bahwa tangan-Mu, Engkau yang selalu ada bersama kami, Engkau yang menyertai kami, dan tangan-Mu selalu memegang hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita angkat kembali pujian, saya serahkan kepada Cek. Puji Tuhan, terima kasih untuk pokok doa yang pertama sudah didoakan oleh teman-teman. Selanjutnya kita akan menaikkan pokok doa lagi. Tapi saya mau mengingatkan di sini kalau kita di sini itu bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kita itu di sini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Saya mau ngajak teman-teman untuk menaikkan satu pujian, Kaulah Harapan. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa. Ku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
Selanjutnya kita akan berdoa untuk yang kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan masing-masing kita. Nanti pokok doa ini akan dipimpin oleh Kak Gratia. Terus pokok doa yang kedua yaitu berdoa untuk perkuliahan setiap imakriser dan juga pokok doa yang ketiga yang kedua yaitu berdoa untuk perkuliahan setiap imakriser dan juga nanti untuk UTS yang akan dilaksanakan. Saya mohon dengan kasih Kak Hotra. Kemudian untuk pokok doa yang ketiga yaitu berdoa untuk setiap pergumulan yang dihadapi imakriser. Saya mohon Kak Noviana Dewi. Dan untuk pokok doa yang terakhir, berdoa agar imakriser memiliki hubungan yang baik dengan sesama imakriser dan juga dengan yang lainnya. Saya mohon dengan kasih Bang Galih dan nanti akan ditutup kembali oleh saya. Terima kasih. Silakan untuk Kak Sia. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul untuk menaikkan pokok doa kami Tuhan. Kembali kami berdoa untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan imakriser Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan, Engkau yang lebih mengetahui Tuhan apa yang menjadi pergumulan dalam tiap hidup imakriser Tuhan. Engkau yang lebih mengetahui apa yang menjadi pengharapan mereka Tuhan. Engkau yang mengetahui apa yang menjadi fokus mereka untuk saat ini Tuhan. Kiranya kami yakin dan percaya juga Tuhan, Engkau pasti akan memberikan yang terbaik bagi setiap imakriser Tuhan. Kami juga bersyukur atas setiap penyertaan-Mu kepada kami Tuhan, hingga kami bisa berada pada titik ini Tuhan. Kami dapat berkuliah Tuhan, walaupun hanya secara daring Tuhan, tapi kami yakin dan percaya jika kami mau sungguh-sungguh Tuhan tidak menghilangkan esensi dari kami dalam mengikuti perkuliahan ini Tuhan. Kami sangat mengucap syukur atas semua berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Setiap imakriser, pribadi lepas pribadi Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami juga Tuhan. Dan kami yakin juga Tuhan Engkau selalu menyiapkan rancangan-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Untuk pokok doa selanjutnya, Kak Hotra, doa untuk perkuliahan setiap imakriser. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadapan Tuhan, kami berseru di hadapan Tuhan, membawa setiap anak-anak Tuhan, Bapa, anak-anak Tuhan yang Tuhan pilih, Tuhan percayakan berada di Universitas Negeri Malang, di Makris Tuhan Yesus. Tuhan, kami nggak tahu Bapa apa yang menjadi pergumulan kami satu persatu. Kami punya pergumulan masing-masing Tuhan, kami punya ketakutan masing-masing, tapi biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang tolong, Engkau yang pimpin kami Tuhan Yesus dalam kami menghadapi setiap pergumulan kami Tuhan Yesus, pergumulan di keluarga, di kuliah, di pelayanan, dimanapun itu Tuhan, kami mau serahkan di hadapan Tuhan, kami mempercayakan Tuhan, bahwa bersama Engkau, di dalam Engkau,
kami mampu menghadapi segala sesuatunya Tuhan. Mampukan kami Bapa, anak-anak Tuhan, pimpin kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, haleluya. Amin. Untuk pokok doa yang ketiga, yaitu berdoa untuk setiap pergumulan yang dihadapi emak riset. Saya mohon dengan kasih Kak Noviana Dewi. Terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat yang telah Engkau berikan sehingga kami pada sore hari ini dapat berkumpul bersama meskipun hanya dengan virtual. Ya Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh masing-masing imagriser. Tolong berkatilah kami, berikanlah kekuatan bagi kami untuk kami bisa menghadapi pergumulan itu ya Tuhan. Selalu sertai kami dalam setiap keadaan apapun. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Baik, untuk doa berikutnya yang terakhir yaitu berdoa agar emak riset memiliki hubungan yang baik dengan sesama emak riset dan juga dengan yang lainnya. Saya mau dengan kasih Bang Galih untuk kita dalam doa. Allah yang makasih dan maha murah, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini Tuhan, tuntunan perlindungan yang Kau berikan pada kami hingga saat ini kami boleh berkumpul bersama dalam meet ini Tuhan, untuk menaikkan pokok-pokok doa kami. Kini kami berdoa untuk kami imagriser ini Tuhan, agar memiliki hati yang baik Tuhan, sehingga kami bisa berhubungan sesama imagriser yang lain dengan hubungan yang baik Bapa, dan kami dapat menjalani hari-hari kami dengan sama imagriser, agar suatu saat nanti Tuhan kami memiliki saudara yang baik dalam perkuliahan kami, dalam pelayanan kami, dan yang lain Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan jika kami masih menyimpan dendam antara sama teman-teman kami dalam imagriser Tuhan. Kiranya suatu saat kami Engkau tegur kami Tuhan hingga kami mengerti Tuhan sesuatu yang baik adalah kedamaian yang datang daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Pada saat itu Tuhan, kami sudah sama-sama berdoa, menaikkan pokok-pokok doa kami Tuhan. Biarlah kiranya doa kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu, dan apabila di antara kami mungkin ada yang tidak ada hal-hal yang tidak berkenan dari hati kami ataupun pikiran kami ataupun dari perbuatan kami Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni, dan sehingga kami bisa sehingga kiranya Tuhan doa kami dapat berkenan dan layak di hadapan. Kami juga berdoa Tuhan, apabila dari antara kami mungkin ada yang sakit, ada yang berhalangan hadir, kiranya Tuhan menyembuhkan, dan juga untuk teman-teman yang mungkin masih ada aktivitas lain, kiranya di kegiatan kami berikutnya kami bisa bersama-sama berkumpul untuk bersekutu bersama, merenungkan firman-Mu, dan juga menaikkan pokok-pokok doa kami bersama-sama Tuhan, sehingga Nama-Mu dipermuliakan atas setiap kegiatan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, ya, thank you buat teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya untuk hadir di doa menara hari ini. Selanjutnya pengumuman. Ya, untuk pengumuman yang pertama, ya cuma ada satu pengumuman ya guys. Jadi buat teman-teman yang mau
memberikan persembahan bisa melalui ya dapat melalui dua cara, yaitu yang pertama melalui rekening BCA, nomor rekening tertera di layar, dan juga atas nama Bernard dan Bumaya, dan untuk bisa juga melalui OVO Imakris, yaitu dengan atas nama Kak Sevita Paulinda Wibawa. Dan jangan lupa juga melakukan konfirmasi. Mungkin teman-teman bisa screenshot dulu apabila teman-teman ingin memberikan persembahan. Nah, jangan lupa juga buat mengisi link presensi yang sudah di share di link chat di room chat ya. Ya mungkin itu aja dari aku. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, teman-teman, ya sebelum kita saya sudah ya. Jadi teman-teman sudah bisa. Oh ya, satu lagi. Sebelum kita pisah, aku mengajak teman-teman semua untuk on cam dan kita bakal foto dulu. Yuk, yang belum on cam. Sudah done. Ayo. Nanti aku bisa minta tolong siapa ya? Kak Rival, apakah bisa untuk screenshot? Bisa. Oke. Tapi share screen-nya dimatiin dulu. Ya, minta tolong buat. Ya, oke, mantap. Ada 2 slide ya teman-teman dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Nggak apa-apa. Ya. Udah dari awal. Udah wibawa aku nggak akan pernah terbangun. Aku nggak mau membentuk wibawa. Oke. Ya. Ya, thank you buat teman-teman sudah bisa untuk live ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih.